Halo, assalamualaikum teman-teman. Bersama Dia Safir untuk Dondom Perca Indonesia. Kali ini kita akan membuat tote bag besar, yaitu ukuran 40 x 35 cm. Untuk tote bag kali ini kita akan belajar menjahit aplik sunbonnet. Untuk pola aplik yang akan digunakan yaitu pola sunbonnet, teman-teman bisa mencetak dari berbagai ukuran, disesuaikan dengan project yang akan dibuat. Jadi tentukan dulu project apa yang akan dibuat, ukurannya berapa. Selanjutnya kita mencetak sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Kita akan memberi nomor dulu. Ini adalah urutan di mana kain yang sudah terbentuk pola akan dijahit terlebih dahulu. Nomor 1 ini adalah kain pertama yang dijahit pertama, selanjutnya nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk pola ini nanti saya akan menambahkan di sini pita atau renda sebagai hiasan agar tidak terlalu polos. Di sini juga nanti saya akan menambahkan sunya pegang bunga. Untuk mencetak pola, teman-teman bisa memakai seperti ini. Ini plastik mika khusus untuk mencetak pola. Ini bisa beli di tempat yang jual perlengkapan crafter. Kalau di toko buku selama ini saya belum pernah menemui. Jadi teman-teman, untuk pertama kita harus nyetak pola keseluruhan. Oke, di sini saya sudah mencetak polanya. Ini pola yang pertama itu pola utuh. Yang kedua pola sesuai dengan yang aslinya, sudah diberi nomor. Selanjutnya kita akan menggunting. Ini juga digunting sesuai bentuknya. Di sini saya sudah menggunting pola sesuai dengan yang kita buat tadi. Ini yang pertama pola utuh, yang kedua digunting sesuai dengan garis-garis polanya. Untuk membuat pola pada karton, pertama-tama kita kecilkan dulu kertas polanya dengan cara memotong pinggiran-pinggirannya ini agar lebih kecil. Selanjutnya ditempelkan pada karton. Setelah ditempel pada karton, untuk memotong polanya agar kita tidak perlu memotong pinggirannya, kita menggunakan pakai silet atau cutter. Kita potong dulu beberapa senti, baru kita gunting keliling. Jadinya akan seperti ini. Setelah digunting, yang ini dipotong sesuai dengan nomor-nomornya seperti ini. Ini nanti untuk dicetak pada kain. Yang ini bagian ininya dicetak untuk pada kain dasar. Jadi nyetaknya nanti seperti ini. Ini kain dasar. Ini bisa kita ngikuti garis polanya. Teknik memotong pola seperti ini, kita hanya memerlukan satu pola. Satu pola sudah mendapatkan dua, yaitu untuk dibuat di kain dasar, yang satunya untuk kain aplik. Tetapi untuk membuat pola seperti ini, teman-teman harus telaten karena kita tidak boleh merusak pinggirannya.
jadi bentuknya tetap utuh sesuai dengan pola aslinya. Untuk yang teknik seperti ini mungkin agak sulit nanti kalau kita memakai pola yang lebih kecil atau yang agak rumit. Kalau yang lebih besar seperti ini mungkin masih mudah untuk diterapkan. Sebelum menjahit aplik, kita perlu mencetak pola pada kain dasar. Di sini saya menggunakan kain belaju. Kain belaju ini bagian dalam dan bagian luarnya hampir sama. Ini bagian dalam yang ada pola garisnya, yang ini bagian luar. Kita mencetak polanya pada bagian bagus kain atau bagian luarnya. Jadi teman-teman bisa nyetak pas tepat di tengah atau agak ke pinggir. Nanti di sini ditambahin hiasan bunga atau lain-lainnya, terserah, opsional. Oke, jadinya seperti ini. Ini adalah panduan kita saat menjahit aplik nanti. Jadi aplik yang kita jahit akan sesuai dengan pola. Cara yang kedua untuk menggambar pola pada aplik, teman-teman bisa memakai lampu LED seperti ini. Ini lampu khusus untuk menjiplak gambar. Ini pencahayaannya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Caranya yaitu pertama kita letakkan pola di atas selanjutnya kain yang akan kita jiplak di atas pola. Nah, kalau kurang terang bisa ditambah lagi. Nih, selanjutnya tinggal menggaris ngikutin polanya. Kalau teman-teman punya lampu seperti ini, teman-teman tidak perlu membuat pola yang utuh seperti ini, tidak perlu. Ini bisa buat langsung gambar langsung seperti ini. Jadi yang perlu teman-teman buat polanya yang kecil-kecil ini. Untuk mencetak pola pada aplik ini berbeda ya dengan mencetak pola pada patchwork. Ini biasanya kita akan mencetak pola pada bagian buruk kain atau bagian dalam kain. Untuk aplik kita mencetak polanya pada bagian bagus kain. Teman-teman bisa menggunakan bolpen khusus untuk kain yang bisa hilang ketika disetrika, atau kapur juga bisa, pensil juga boleh. Kita cetak, selanjutnya setelah dicetak kita gunting. Sini sudah saya gunting. Untuk gunting ini semua sisi diberi kampuh antara 0,3 sampai 0,5 atau setengah senti. Kalau 0,3 seperti ini kurang lebih setengah senti. Jadi kenapa kita memberi kampuh sangat kecil? Karena itu waktu dijahit agar lebih rapi dan memudahkan kita untuk menjahit. Untuk jahit aplik ini hampir sama seperti tusuk sembunyi atau blend stick yang sudah kita pelajari di awal. Prinsipnya hampir sama, hanya sedikit tekniknya yang berbeda. Intinya fungsinya yaitu menyatukan dua kain dengan tanpa terlihat benang jahitannya. Untuk menjahit aplik, teman-teman bisa menjahit langsung ke kain dasar atau bisa memakai bantuan dengan pola dasar. Ini fungsinya adalah sebagai panduan kita saat menjahit aplik. Ini untuk kampuhnya, ini kenapa harus kecil? Karena ini
Untuk bidang lengkung seperti ini biasanya kalau jahitan biasa kita akan menggunting cekris, tapi kalau untuk aplik kita tidak perlu menggunting karena kampuhnya kecil, jadi tinggal dilipat saja saat menjahit. Tapi untuk sudut lengkung seperti ini kita tetap perlu menggunting pada daerah sudut. Ini akan lebih mudah nanti saat menjahit. Masukkan kain kampo, kemudian tusuk ke kain dasar, keluarkan, cubit sedikit, jahit sedikit untuk kain aplik. Ini kalau orang Jawa biasanya menyebutnya jahit sum, disum gitu. Jadi kalau kampuhnya kecil, bagian lengkung seperti ini kita tidak perlu menggunting cekris, hanya merapikan saja sedikit-sedikit sebelum dijahit. Ini tadi sudah digunting untuk bagian sudut ya. Jahit aplik jadinya akan seperti ini, bagian belakangnya seperti ini. Jadi pastikan teman-teman memakai benang yang warnanya sama dengan kain aplik agar tidak terlihat benangnya saat sudah jadi. Untuk menjahit aplik, pertama kita akan mengikuti sesuai dengan urutan nomor ini. Jadi yang pertama kita akan jahit adalah sepatu, kemudian baju, selanjutnya nomor 3, nomor 4 tangan, lengannya, nomor 5, terakhir bagian topi. Oke, ini bagian pertama sudah selesai dijahit. Selanjutnya kita akan menjahit bagian kedua.
Ini yang dijahit hanya sebagian pinggir-pinggirnya saja. Untuk bagian yang atas tidak perlu dijahit. Selanjutnya kita akan memasang bajunya. Ini adalah lapisan kedua. Yang perlu kita jahit adalah bagian pinggir ini. Yang bagian dalam ini tidak perlu dijahit karena nanti akan ditutupi dengan bagian ketiga. Untuk menjahit bagian sudut ini, lipat sedikit, kemudian masukkan ke dalam. Selanjutnya kita bisa lanjut menjahit. Bagian kedua ini sudah selesai dijahit aplik. Kenapa kita tidak perlu menjahit sebelah sini? Karena di sini nanti akan ditutupin dengan jahitan bagian ketiga. Selanjutnya kita akan masang baju bagian depan ini. Kalau teman-teman merasa tidak nyaman atau kesulitan dengan bantuan jarum pentul, teman-teman bisa memakai jahit jelucur kasar. Jadi nanti setelah selesai dijahit aplik bisa dilepas. Intinya yang perlu dijahit adalah daerah pinggir sini, yang daerah yang akan tertutupi oleh bagian selanjutnya ini tidak perlu dijahit. Ini bagian ketiga sudah selesai dijahit. Kita akan memasang bagian keempat. Karena ini sunya ditambahin untuk pegang bunga, jadi saya sudah membuat sulaman tangkai bunga. Ini memakai benang jahit biasa, rangkap 4, dijahit dengan teknik tusuk tikam jejak. Jadi kita sulam dulu tangkainya, kemudian baru kita pasang tangan dan lengannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu topinya. Tekniknya sama jahitnya dengan yang tadi. Selain teknik pertama yang kita pelajari tadi, teman-teman bisa memakai kain viselin untuk mencetak pola. Kalau untuk yang pertama tadi, kita mencetak pola pada bagian baik kain. Ini pola sesuai dengan pola aslinya. Untuk teknik yang kedua, kalau kita menggunakan bantuan viselin, cetak polanya dibalik seperti ini. Kain viselin ini yang ada lemnya ini menghadap ke bawah, jadi kita menggambarnya pada yang tidak ada lemnya. Seperti ini digunting. Ini setelah digunting, kemudian viselin ini yang bagian ada lemnya ini kita tempelkan pada bagian buruk kain. Seperti ini, tetap disisakan untuk kampuh, kemudian kita setrika.
Setelah itu kita gunting. Oke, ini sudah selesai digunting. Kalau pola yang pertama ini kita mencetak pada bagian bagus kain, ini bisa langsung dijahit aplik di kain dasar. Untuk yang menggunakan Vaseline seperti ini, kita akan memberi lem dan melipat kain kampuh ini ke dalam. Ini adalah lem khusus untuk aplik. Konsistensinya hampir sama seperti lem kertas. Mungkin teman-teman kalau tidak punya bisa mencoba pakai lem kertas. Jadinya seperti ini. Ini untuk aplik lebar, teman-teman bisa memakai tangan sewaktu melipatnya. Kalau teman-teman membuat aplik yang lebih kecil daripada ini, teman-teman bisa memakai bantuan awal untuk melipatnya. Seperti ini. Dengan seperti ini, tangan kita juga tidak kotor atau lengket dengan lem. Jadi bagian yang kita lipat ini adalah bagian yang akan kita jahit. Contohnya seperti ini untuk tangan su. Ini yang dilipat ini hanya bagian di sini. Yang bagian dalam sini tidak perlu dilipat karena nanti akan tertutupi dengan lengannya sini. Cara yang kedua ini akan lebih mudah untuk pemula. Karena setelah kita melipat kampuh seperti ini, kita tinggal menempelkan sesuai dengan pola. Boleh ditempelkan pakai lem tadi, kalau enggak takut tertusuk dengan jarum pentulnya, tempelkan, kemudian dijahit aplik seperti yang awal tadi. Setelah dijahit, tempelkan lagi nomor berikutnya, nomor 5, dijahit aplik lagi seperti awal. Kemudian yang terakhir topinya. Aplik sunbonnet kita sudah selesai. Ini saya sudah menambahkan bunga dari kancing kayu dan hiasan renda atau pita di bagian topinya. Ini adalah jahitan yang pertama yang tanpa ada Vaseline. Bedanya dengan yang ada Vaseline ini agak lebih keras atau lebih kaku. Tampak belakangnya seperti ini. Untuk jahitan aplik seperti ini, kalau ingin disetrika, teman-teman nyetrikanya dari dalam seperti ini. Untuk aplik ini bagian dalam ini yaitu 25 x 30 cm. Selanjutnya kita akan memasang patchwork yang samping-sampingnya. Kita akan memasang sebelah sini dulu, kemudian dilanjut yang sebelah bawah dan atas. Ini jenis kainnya sama ya, sama-sama kain belacu, tapi ini yang berwarna.
masing-masing lebarnya 5 x 5 cm. Ini kita gabungkan sisi sebelah kanan dan kiri dulu. Setelah sisi sebelah kanan dan kiri, baru sisi bagian bawah dan atas. Seperti ini. Setelah digabung, dijadikan satu dengan bagian belakang. Ini menjadi bagian depan, dijahit dengan bagian belakang. Proses selanjutnya sama seperti kita menjahit tote bag mini. Ini adalah pola sunbonnet yang sudah kita pelajari. Cara menentukan mana pola yang harus dijahit terlebih dahulu, yaitu kita akan menjahit ngasih nomor dari yang paling bawah. Titik-titik pada pola ini adalah pola yang tidak perlu dijahit atau pola yang akan ditutupi dengan pola berikutnya. Berarti kita akan menjahit mulai dari sepatu dulu, selanjutnya baju, kemudian baju lagi rangkapannya, kemudian kita jahit tangan nomor 4 dan ditutupi dengan lengan nomor 5. Selanjutnya baru terakhir topi.